Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mumpung masih suasana lebaran, saya mohon maaf lahir batin ya jika ada kesalahan ya. Dan teman-teman juga jika ada pun kesalahan kepada saya sudah maafkan ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa menjadi manusia yang lebih mulia lagi gitu ya. Oke, kita melanjutkan materi ya. Jadi udah berapa minggu ini saya tidak memberikan materi seperti ini ya. Kemarin sudah saya minta untuk presentasikan, kemudian saya minta review temannya presentasi sehingga teman-teman belajar antar teman ya. Saya harap itu cukup efektif untuk penambahan pengalaman maupun ilmu buat teman-teman ya. Untuk pertemuan kali ini saya berikan materi ya berupa video lagi ya, untuk masuk ke materi searching. Ya, kalau kemarin apa? Sorting ya. Jadi kemarin sorting, nah sekarang searching. Searching apa yang akan kita bahas? Nah, searching apa yang akan saya jelaskan itu nanti teman-teman kita akan belajar linear search dan binary search. Teman-teman silakan pelajari di video ya yang sudah saya masukkan di YouTube ya. Tentunya saya share juga di e-learning teman-teman, sehingga teman-teman pastikan menonton untuk mengetahui konsepnya dulu seperti apa ya. Di video ini saya akan menjelaskan langsung ke flowchartnya dan codingnya, gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjut ya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke linear search terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih flowchart untuk linear search ya? Oke, di sini ada kita mulai ya. Jangan lupa berikan terminator. Ya. Bukan terminator robot ya. Oke. Terminator dalam flowchart harus diawali dengan terminator ya, mulai kemudian diakhiri dengan terminator finish atau selesai. Oke, selanjutnya apa? Oke, di sini kita mempersiapkan sebuah list data. Ya, kenapa kita mempersiapkan list data? Karena dalam pencarian nggak mungkin datanya cuma satu dong, ya, datanya harus banyak. Untuk itu datanya harus masuk ke dalam variabel list ya. Untuk melihat atau mencerminkan variabel ini adalah list ya, kita atau list atau array ya, maka kita berikan kurung siku. Oke, di sini kita proses saja dulu teman-teman ya. Kita proses mempersiapkan variabelnya, bukan proses inputnya. Jadi nanti bentuknya adalah kotak ya, karena bentuknya adalah proses. Selanjutnya, kita di sini, kita udah mempersiapkan variabel untuk menampung data-datanya nih. Sekarang tinggal apa? Kita mau berapa panjang datanya? Ya, berarti kita perlu membutuhkan length datanya ya. Ya, panjang datanya ya. Nanti kita user akan masukkan length data ya. Berarti di sini user diminta untuk masukkan panjang data ya. Boleh nanti variabelnya bebas ya. Masukkan panjang data, masukkan length data, monggo silahkan. Ya. Sebisa mungkin variabel-variabel ini masukkan apa nih? Masukkan length data ya. Ini dipakai terus ya. Dalam arti kalau misalnya length data ya udah berarti nanti length data ke depannya. Kemudian selanjutnya apa? Oke. Kita sudah masukkan berapa jumlah datanya nih gitu ya. Kalau misalnya kita masukkan jumlah datanya 100 ya berarti kita masukkan 100 data. Jumlah datanya 10 ya berarti kita masukkan 10 data. Oke, berarti selanjutnya adalah proses memasukkan data-data tersebut. Ya, untuk itu kita membutuhkan sebuah for ya. Jadi for i ya sama dengan 0 sampai length data. Ya, ingat length data ini adalah panjang datanya ya, bukan list data. Panjang datanya ya. Berarti nanti kita i-nya ini dimulai dari 0 sampai panjang datanya berapa. Kemudian selanjutnya,
ketika sudah kita menentukan untuk for-nya, kemudian ya sudah, berarti kita masukkan data gitu ya. Jadi ketika i-nya diawali dengan 0 ya, berarti kita masukkan data untuk i-nya 0 gitu ya. Kemudian data tersebut nanti akan kita masukkan ke list data gitu ya. List data index i ya. Kita masukkan data. Gitu ya. Terus selanjutnya kalau sudah ya, berarti ini akan terus mengulang sampai bukan sampai atas ya. Terus mengulang sampai panjang data ini selesai. Gitu ya. Kalau sudah, kalau sudah berarti kemana? Nah, kalau sudah selesai, berarti selanjutnya adalah kita menentukan masukkan data yang dicari. Ya, kita masukkan data yang dicari gitu ya. Ingat, kita di sini searching, mencari pencarian data. Ya. Kita siapkan variabelnya sudah, masukkan panjangnya datanya berapa sudah, kemudian kita masukkan data-datanya. Ya ini ya. Masukin data-datanya ya. Kemudian selanjutnya terus berulang sampai panjang datanya selesai gitu ya. Kemudian baru masukkan data yang ingin dicari. Setelah masukkan data yang ingin dicari, selanjutnya apa yang terjadi? Ya sudah, berarti selanjutnya kita di sini ada perulangan lagi teman-teman. Ya. For i juga bisa pakai i ya. For i sama dengan 0 sampai panjang data, line data. Ya, line data. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah si list data indeks ini apa yang namanya berupa decision ya. List data index i berarti kan dimulai dari 0 tuh. Indeks 0 itu sama dengan yang dicari enggak? Gitu. Sama dengan yang dicari enggak? Nah, di sini nanti akan saya sedikit jelaskan menggunakan fungsi ya. Saya fokus di sini searching dulu, nanti di lain kesempatan saya jelaskan lebih detail untuk fungsinya ya. Ya. Maka kalau misalnya dia sama list data pada indeks 0 itu sama dengan yang dicari, maka return i gitu ya. Maka return i. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya kalau misalnya enggak, berarti return minus 1. Jangan return 0 ya, karena return 0 ini masuknya nanti indeks 0 gitu, masuk dia. Selanjutnya kalau sudah dapat return 0 atau return i-nya, return minus 1 atau return i-nya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah jika ya return lebih dari sama dengan 0, maka data, nanti ada output data ditemukan indeks i ya. Ini output. Kalau misalnya ini saya mohon maaf agak kurang bagus karena saya menulis seperti ini ya. Teman-teman nanti kalau misalnya mau menggunakan seperti ini nanti bisa menggunakan Visio ya. Maka kalau misalnya tidak, artinya kan returnnya minus 1 nih. Kalau misalnya returnnya minus 1 berarti datanya tidak
ditemukan. Tidak ditemukan. Setelah itu apa? Selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah flowchartnya ya. Alur programnya ya, sekali lagi dari mulai list datanya kita tentukan, kemudian masukkan panjang datanya. Kemudian dari I0 sampai length data masukkan datanya tuh ya. List data indeks 0, kita masukin datanya list data indeks 1, list data indeks 2, terus sampai panjang data yang kita tentukan. Setelah itu baru kita masukkan data yang dicari ya. Data yang dicari kita mau nyari data apa? Kalau sudah ya berarti oke, ini berarti salah nih. Bentuknya salah nih. Ya. Atau ini deh, nanti masuk tugas saja. Ini masih ada kesalahan ya. Nanti teman-teman silahkan diperbaiki kesalahannya. Silahkan cari kesalahan saya di flowchart ini. Teman-teman nanti selesaikan dalam bentuk tugas gitu ya. Gitu aja ya. Oke. Kemudian setelah data yang dicari kita masukkan ya, maka kita akan ada perulang lagi nih gitu ya. List datanya dari indeks I sampai dari indeks 0 sampai length data lagi gitu ya. Kemudian dicek list datanya indeks I ini ya, indeks ini yang diawali dengan 0 ini sama dengan yang dicari enggak? Kalau misalnya sama ya berarti dia return I, sorry. Kalau misalnya enggak berarti return minus 1. Kemudian dicek returnnya lebih besar atau lebih kecil dari 0 gitu ya. Kalau lebih besar sama dengan dari 0 maka data ditemukan pada indeks I. Jelas dong karena return I makanya data ditemukan akhirnya gitu ya. Berada pada indeks berapa ya? Berada pada indeks I tersebut gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak lebih besar sama dengan 0, tidak lebih besar sama dengan 0 ya, berarti tidak, maka data tidak ditemukan. Selesai. Simpel ya teman-teman ya. Simpel. Oke. Kita langsung saja ke pemrogramannya. Ya, saya di sini supaya cepat. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah kita di sini ya, untuk proses ini kita akan bungkus dalam sebuah metode. Ya, kita akan bungkus dalam sebuah metode gitu ya. Sehingga nanti metode itu apa? Saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi metode itu adalah sebuah program ya yang kita bungkus dan bisa digunakan berkali-kali atau kita panggil berkali-kali. Sehingga script ini ya, script pencarian ini hanya kita buat sekali saja teman-teman. Ya, kita buat sekali saja. Ya, cukup sekali saja scriptnya ini kita buat, kita bungkus dalam sebuah metode, kita tinggal panggil saja. Jadi kalau misalnya kita mau manggil 10 kali ya, kita tinggal panggil 10 kali, bukan membuat script ini 10 kali. Itu ya, jadi cukup efektif dan efisien. Kalau misalnya tanpa metode, berarti kita membuat script ini, misalnya kita mau menggunakan ini 10 kali, ya kita buat script ini 10 kali. Ya, tapi kalau misalnya menggunakan metode, kita buat script ininya cuma sekali saja, hanya sekali saja. Yang dipanggilnya 10 kali baru. Mau dipanggil 100 kali, monggo silakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita langsung ke Visual Studio Code, sorry. Ya. Oke. Yang pertama adalah Nah, di sini kita membuat metode ya. Metodenya ini didefinisikan dengan def, teman-teman ya. Kalau misalnya di Python ini lebih mudah ya, def. Ya, kalau misalnya di Java lebih panjang, public kelas apa gitu ya, public static void apa gitu ya, public string apa. Nah, kalau misalnya di Python ini lebih simpel, def, kemudian ini adalah nama metodenya. Ya, yang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ini tinggal dipanggil-panggil saja teman-teman. Ya, maka yang dipanggil ini apa? Nah, ini namanya linear search. Bebas teman-teman mau menggunakan nama apa. Kemudian dalam kurung, biasanya bisa kosong atau bisa teman-teman isikan variabel di dalamnya.
Kalau misalnya mengisikan variabel, artinya ketika metode ini dipanggil, ya, teman-teman wajib memasukkan value untuk masing-masing variabel ini. Dua-duanya harus ada, gitu ya. Datanya dari mana? Ya monggo bebas. Yang penting di sini kita tentukan untuk list datanya dari mana, untuk carinya dari mana juga. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa diakhiri dan titik 2. Kemudian, nah, oke. Supaya nggak bingung, sekali lagi, saya membuat script ini dulu ya. Metode itu tidak langsung dieksekusi teman-teman ya. Metode tidak langsung dieksekusi. Dia kita bisa buat terlebih dahulu ya, kemudian dieksekusinya dari mana? Dari memanggil metodenya. Jadi kita membuat script ini dulu teman-teman. Ya, oke. For i in rank, oke, length list data, gitu ya. Jadi kita tentukan untuk perulangannya ya menggunakan variabel i. Ranknya dari mana? Ya, ranknya ya berarti list datanya, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Oke, dicek ya. Dicek ya. List data pada indeks i ya, berarti dimulai dari 0 sama dengan yang dicari enggak? Gitu, artinya nanti yang dicari ini adalah yang ini. Data yang kita meminta user untuk memasukkan data yang dicari ini. Ya. List data pada indeks i itu sama dengan yang dicari enggak? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada dapat ya sesuai ya nemu gitu ya, maka return i ya. Kalau misalnya tidak ditemukan maka return minus 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita membuat ini dulu. Oke, selanjutnya oke. Nah, ini baru kita mulai nih dari sini. Oke ya, kita mulai dari sini. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Jadi, kenapa kita membuat script ini dulu? Karena dia metode. Kita membuat metode dulu. Metode tidak langsung dieksekusi ya. Nanti tetap perjalanannya sama dengan yang ada di flowchart ini. Ya, saya siapkan dulu untuk script metodenya. Oke, kita masuk di sini ya, list data. List data kita siapkan dulu. Ya, artinya nanti dia akan menampung banyak data yang user masukkan. Kemudian, nah, kita tentukan panjang datanya nih. Nah, si user mau berapa nih panjang datanya, gitu ya. 10kah, 100kah, 1.000.000kah. Nah, ini nanti ditentukan oleh user, gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Oke. Masukkan panjang datanya. Selanjutnya apa? Perulangan di sini. Ya, perulangannya apa? Oke. I ranknya adalah length data. Ya, rank data sama dengan, nah ini satu script untuk masukkan value ke data ya. Ya, input masukkan data ke berapa ya untuk list. Seperti ini. Nanti untuk $1-nya ini ya, ini tambahan buat teman-teman. Karena i selalu diawali dengan 0, maka cukup aneh kalau misalnya ini tetap dibuat ya. Jadi kita definisikan persen i-nya ya di sini. Persen i-nya ini akan selalu ditambah 1. Jadi kalau misalnya i-nya ini dimulai dari 0, maka keluarnya apa? Masukkan data ke 1. Ya, karena kita udah definisikan persen i-nya ini plus 1. Gitu ya, sehingga nggak aneh. Masukkan data ke 0 kan agak aneh gitu ya kalau misalnya ngomongin masalah ke user ya, end user gitu. Tapi kalau indeks tetap dia 0, i tetap dimulai dari 0. Supaya kita lebih enak ngomong ke end usernya, berarti i-nya ini ditambah 1 supaya nilainya menjadi tidak 0, yaitu menjadi 1. Masukkan data ke 1. Itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah user memasukkan datanya ya, maka ditambahkan pada list. Ya, append ya. Ingat ya, append kita menambahkan data dimulai dari indeks ke 0-nya. Kemudian selanjutnya oke. Kita sudah selesai di sini, masukkan data yang dicari selanjutnya ya. Maka cari sama dengan input, masukkan kata yang dicari. Ya, atau data yang dicari bisa. Ya, kata atau data yang dicari ya. Sesuaikan saja. Nah, selanjutnya oke. Nah, ya. Di sini ya. Oke. Di sini nanti kita coba masuk ke di sini dulu nih, hasil dari return-nya ya. Masuk dari return-nya. Hasil dari return-nya ini, teman-teman ya. Kita memanggil linear search ya.
sekali lagi. Ya, sebenarnya kita memanggil ini dengan cara ini, linear search, list data, cari. Artinya apa? Kita memanggil metode linear search, yaitu metode ini yang sudah kita buat di atas. Untuk list datanya diambil dari variabel apa? Ya, list datanya diambil dari variabel list data. Gitu ya. Untuk cari variabel cari, saya ambil dari variabel cari. Kalau misalnya mau diubah, monggo bebas. Ini dan ini berbeda bisa. Ya. Ini dan ini berbeda bisa, teman-teman. Ya. Jadi silakan nanti bisa dicoba-coba. Kemudian oke, dicari ya. Ketika memang lebih besar sama dengan 0, maka data berada pada indeks tadi ini ya. Hasil dari return-nya. Else, maka data tidak ditemukan. Ya, simpel ya teman-teman ya. Jadi kita memanggil metodenya ya seperti ini ya. Nama metodenya apa? Kemudian jangan lupa karena dia membutuhkan variabel, berarti kita tentukan list datanya dari variabel apa, variabel carinya dari variabel apa. Kemudian dicek. Kalau misalnya memang lebih besar sama dengan 0, maka dikeluarkan saja data berada pada indeks berapa. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka data tidak ditemukan. Selesai. Simpel ya teman-teman ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, agak lemot ya ternyata. Oke, di sini jumlah datanya ya, ingat. Oke. Sekali lagi, list data, kenapa saya buat proses? Ini prosesnya kotak ya, karena memang kita nggak input di sini. Ya, maka langsung ke jumlah data, langsung masuk ke sini. Ya, ingat sekali lagi seperti itu. Kemudian sebelumnya kan ada metode nih ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, metode tidak langsung dieksekusi teman-teman, padahal dia ada di baris paling atas script teman-teman. Metode tidak langsung dieksekusi, metode dieksekusi setelah dipanggil. Nah ini dia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita coba masukkan ya. Untuk jumlah datanya, misalnya kita mau datanya ada 5 ya, datanya ada 5. Oke. Nah ini dia. Masukkan data ke 1 untuk list gitu ya. Jadi masukkan data ke $1 untuk list. Ya, $1 ini adalah indeks tadi plus 1. Makanya 1 gitu ya. Kalau misalnya nggak plus 1 ya berarti nanti masukkan data ke 0, agak aneh gitu ya. Jadi masukkan data ke 1. Ya. Karena kita ngomongin jumlah data 5 ya berarti kita ngomongin 1 2 3 4 5. Biasanya kan orang seperti itu ya, lebih enaknya ya. Karena end user atau beberapa orang tidak familiar dengan indeks yang selalu diawali dengan 0. Misalnya data ke-1-nya misalnya 5. Data keduanya 6, 7, 8, 9. Oke. Itu ya. Oke. Nah, ini oke ya. Kemudian selanjutnya tadi ya sudah masukkan data-datanya, kemudian masukkan data yang dicari. Masukkan kata yang dicari ya. Oke ya, nanti bisa diganti data yang dicari ya. Misalnya kita mau mencari data 8. Gitu ya. Selanjutnya apa? Oke. Data berada pada indeks 3. 0, 1, 2, 3. Ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi data 8 ini berada pada indeks 3 gitu ya. Bukan 4 ini ya. Ingat, 4 ini sebenarnya adalah indeks plus 1. Gitu ya. Maka di sini munculnya 4. Tapi kalau ngomongin indeks berarti kita ngomongin indeks ke 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kalau kita jalankan lagi. Oke, misalnya yang tidak ditemukan ya. Jumlah datanya 5 ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang dicari 6. Data tidak ditemukan. Seperti itu ya teman-teman ya, simpel ya. Ya, seperti ini ya. Tinggal nanti return-nya apa. Kalau misalnya ditemukan ya berarti data ditemukan pada indeks berapa tadi ya. Kalau misalnya tidak ditemukan berarti data tidak ditemukan. Setelah itu selesai. Simpel ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai,
Dari saya cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.